Wah. Selamat pagi semua, Bapak Ibu, Saudari dan Saudara sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Mari kita mengawali hari dan bulan yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Termasuk bulan ini, semoga bulan ini menjadi bulan berkat bagi kita. Segala rencana-rencana, niat-niat kita boleh Tuhan berkati dan Tuhan berikan rezeki kepada kita. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan kami dengan mengingatkan kami bila kami berada di jalan yang keliru. Semoga kami tekun dan berdaya tahan untuk berada di jalan yang Kau tunjukkan dalam perjuangan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini, Tuhan tidak tidur saat badai menerpa. Perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi danau tampak seperti perjalanan biasa sampai badai datang mengamuk. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, murid-murid yang sebagian besar adalah nelayan berpengalaman menjadi panik karena badai itu begitu hebat. Sementara itu, Yesus tidur. Ini bukan sekadar kisah tentang badai laut, tetapi tentang badai dalam hidup kita. Saat krisis datang, ketika hidup terasa kacau dan doa terasa tak dijawab, kita pun mungkin berseru seperti para murid, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan seolah diam? Mengapa Ia tampak tidur justru saat kita paling membutuhkannya? Namun Yesus bangun dan menghardik angin serta danau, dan semuanya menjadi tenang. Tetapi sebelum itu, Ia lebih dahulu menegur murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Ini bukan teguran marah, tetapi sapaan yang membongkar isi hati mereka dan isi hati kita sekalian. Yesus menunjukkan bahwa akar dari ketakutan mereka bukanlah badai, tetapi kurangnya iman. Kita pun diajak untuk menilik, apakah iman kita hanya hidup saat segalanya tenang? Ataukah kita sungguh percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa, bahkan ketika Ia tampak diam? Dalam badai kehidupan, Yesus tidak pernah benar-benar jauh. Ia hadir dalam keheningan, menguji kedalaman iman kita. Saudari dan saudara sahabat Silimo Katolik yang terkasih, peristiwa ini juga mengajarkan bahwa mengikuti Yesus tidak menjamin hidup bebas dari badai. Justru ketika mereka taat mengikutinya, murid-murid malah menghadapi gelombang besar. Ini adalah kenyataan hidup rohani. Iman tidak menjauhkan kita dari penderitaan, tetapi memberi kita keberanian untuk menghadapinya. Ketika badai datang, itulah saatnya iman diuji dan dimurnikan.
Dalam ketakutan mereka, murid-murid justru mengalami kuasa Yesus yang sesungguhnya. Iman bukanlah jaminan hidup nyaman, tetapi jaminan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam badai. Matius mencatat bahwa para murid sangat takjub dan berkata, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Disitulah letak transformasi iman, dari mengenal Yesus sebagai guru, menjadi percaya bahwa Ia adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk kekacauan hidup kita. Renungan ini mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran, kepanikan, dan ketidakpastian kita kepada Yesus. Tuhan tidak tidur, Ia ada di perahu hidup kita. Badai boleh datang, tetapi bersama Yesus kita tidak akan tenggelam. Kita akan dibentuk, dikuatkan, dan dipenuhi damai yang hanya bisa datang dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas sabda ilahi-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa tekun dalam pekerjaan baik, sampai kami menghadap hadirat-Mu dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita, dan terutama seluruh perjalanan kita sepanjang bulan ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.